Saudara punya teman yang bernama Muhammad Hatta di kantor dinas Dipora dulu. Iya, di sanalah bayangan rahasia nama saya, bahwa saya akan berbicara dengan saudara. Bapak Haji Muhammad Hatta berbicara, jika saudara menjadi Presiden Republik Indonesia, harus pandai-pandai menghafal Pancasila dengan cepat dan silat. Harus pandai-pandai berpidato dengan mengatakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Ini biasa dipakai oleh Bapak Sahrin, ya. Ya, itulah yang dipakai pada waktu akan berpidato. Ungkap rahasia-rahasia Soekarno yang kamu dapati pada waktu tidak mimpi-mimpi dulu. Semua diungkap. Apa kata-kata Soekarno itu? Diungkap semua. Kaitkan dengan rahasia-rahasia virus corona. Seperti apa katanya, sebelum virus corona nampak, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Nah, itulah artinya pencabutan kotoran Indonesia akan dibersihkan oleh virus corona, tetapi yang membersihkan adalah hati nurani Presiden Republik Indonesia Soekarno. Itulah yang membersihkan Indonesia ini dari akar-akarnya. Semua akan dibersihkan oleh Soekarno. Baru Soekarno akan dinampakkan oleh Allah Rabbi. Begitu juga bidadari, atiullah wa atiur rasul wa ali amri minkum. Taat jok Allah, taat jok Rasul, taat jok agama bangsa dan negara. Dan anak-anak Nusantara harus mampu diberikan pendidikan oleh Ati Indrawati, diperintah oleh Presiden Soekarno untuk dipercepat mengadakan pendidikan anak Nusantara. Sedangkan bapaknya Al-Mahdi mengadakan pendidikan Imam Mahdi dengan membahas masalah-masalah yang sehubungan dengan agama bangsa dan negara. Contoh, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan seterusnya. Dan bicarakan masalah-masalah Pancasila, masalah Undang-Undang Dasar 45, semua dibahas oleh Ati dan bapaknya. Ada kan kaitan-kaitan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang bermutu dalam menghadapi dunia global. Seperti segala bentuk adu domba, bagaimana cara kita atasi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, bagaimana cara kita mengatasi, segala bentuk-bentuk maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, bagaimana cara kita atasi. Nah, itulah yang kita perjuangkan, dan bagaimana cara kita membasmi
kucing-kucing yang kesulitan kuku, kucing-kucing yang berada di dalam karung, ular-ular yang menganga lalu menggigit, ular-ular yang pura-pura diam-diam lalu menggigit. Itulah perumpamaan manusia-manusia rakus, manusia-manusia bersifat rakus, bersifat beraneka ragam sifat manusia. Kalau kita pikirkan keadaan situasi manusia pada zaman sekarang ini, kebanyakan manusia mementingkan diri sendiri. Sedangkan Bapak Presiden Soekarno akan mencetak keadilan, adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, adil pada tetangga, adil pada masyarakat, adil pada agama, adil pada bangsa, adil pada negara, adil pada semua yang ada di rahmatan lil alamin. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Presiden Soekarno. Jangan sampai ada manusia kelaparan dalam bidang sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, keimanan, kecerdasan, kecakapan, supaya semua rata apa yang dibicarakan dalam 8 jalur pemerataan. Jadi kemunculan Soekarno ini, semua rakyat bangsa Indonesia, bahkan rahmatan lil alamin, digoncang oleh virus corona COVID-19. Satu Allah, 9 para wali yang akan mensebarluaskan sinarnya, cahayanya menjadi mercusuar dunia akhir zaman. Muhammad Azdari Jayaputra sudah mulai bekerja di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nanti apabila datang tamu-tamu Allah, cepat untuk dicari dan cepat untuk direkam apa keterangan-keterangan dia nanti. Karena semua apa yang dikatakan oleh bapak, oleh adik, oleh ibu akan dijadikan dokumentasi kebenaran. Beginilah gambaran-gambaran saudara sudah Lang Buana bersama Satria Piningit. Sebelum saudara Lang Buana, Satria Piningit membuat bendera putih, kemudian menjelma menjadi bendera merah putih dan lingkaran merah. Lingkaran merah itulah PDIP yang akan memperbaiki nasib kerukunan hidup umat beragama. Sultan Alam Akbar Sallallahu Khalifatul Rasul Amirul Mukminin, saudara melihat Bapak Presiden Soekarno berpakaian putih, ya, di bawah pohon, di bawah lampion buah pohon apa itu? Pohon yang dilihat oleh anakmu pada waktu berada di lesehan itu. Buahnya sedang kamu pegang. Inilah sebuah pohon kayu Siratul Muntaha. Buah ini sebagai tanda bahwa Indonesia lagi sebentar akan berbuah. Bukan berkembang, akan berbuah.
asalkah tahu arti dan makna mengapa ditolak, tentu kamu akan menjawab belum waktunya. Tidak sudah membalik telapak tangan. Sekarang berbicara momen ini sekarang. Sekarang Allah akan menjadi menyatakan rahasianya sekarang ini. Mulai dari saudara sendiri bisa memberikan anak kecil ilmu. Dengan setelah kamu memberikan ilmu, kamu suruh naik jambu yang masak yang tua. Pohon buah jambu yang masak yang tua itu adalah rahasia Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Sedangkan saudara sebagai pelanjut generasi terus Muhammad. Sekarang dengan anakmu Ati Hendrawati sebagai bidadari yang akan mampu menerang rahmatan lil alamin secara baik zahir maupun batin. Saudara pegang erat-erat buah kayu ini ya. Nanti kamu akan memakan buah-buahan beraneka ragam buah nanti di istana negara pada waktu tertentu. Jika Allah reda, jika Allah sudah tahu rahasia. Sedangkan saudara sudah alang-alang buana ke Kediri, kata daripada Anwar Sadat, tetapi bukan Kediri, alang-alang buana ke daerah siapa, mungkin daerah rumah siapa yang diajak memakai gedang dekat sekali di bawah bebontok tempat gedang itu, langsung kita makan. Sekarang buah yang ada di atas bumi yang buahnya bisa kamu pegang sekarang ini, inilah gaibiyah namanya. Jadi Ati Hendrawati akan berbuah, Anwar Sadat akan berbuah, tetapi Anwar Sadat Satria Piningit. Jangan panggil Satria, jangan panggil Anwar Sadat nanti di istana negara. Panggillah Satria Piningit. Hakim akan berbuah, arwah akan berbuah, rumah ini akan berbuah, tetapi akan tarik tambang nanti dengan Marong dan Randok Presiden Bayangkara. Bahwa besok pagi kamu cari rahasia sebatang kara dan cari rahasia kepergian, penemuan rahasia kepergian Ainun untuk ke istana negara. Itulah pesan Bapak Presiden Soekarno lewat berbuah masak. Kamu makan buah itu. Ya. Minta dong. Minta dong. Nggak boleh diminta. Bagaimana? Sudah masuk ke dalam. Telat tuh. Tidak ada waktunya. Ya Allah.